Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan tutorial Excel kita. Dan kali ini kita akan membahas yaitu VLOOKUP dan HLOOKUP. VLOOKUP itu dia mencari data dalam table ya, dalam bentuk array ya. Array itu apa? Array itu misalnya begini. Ini tabel ya. Nah, kita mau mengambil data yang ini saja, yang kolom 2 saja. Nah, berarti array-nya yang kedua gitu ya. Nah, ini array yang ketiga. Nah, seperti itu kira-kira. Mungkin dari segi arti pada nggak ngerti mungkin ya. Termasuk saya juga. Lebih enak kita contohkan langsung, kita eh, eksekusi langsung di Excel. Oke, di sini saya punya kasus pangkat, gaji, dan bonus. Ada 3, manajer, officer, dan staff. Ini contoh saja ya, gajinya masing-masing dan bonusnya juga masing-masing gitu ya. Kemudian ini nggak usah bonus lah ya, kita buat aja fasilitas gitu. Itu oke. Nah, sekarang saya mau mengambil secara otomatis yang ada di sini. Ketika dia manajer, maka gajinya akan muncul di sini. Dan begitu juga selanjutnya. Ya. Kita bisa menggunakan VLOOKUP di sini. Nah, contohnya begini. VLOOKUP itu rumusnya adalah sama dengan, langsung saja, VLOOKUP. Ya, VLOOKUP langsung saya ambil yang manajer di sini. Ya, berarti H5 ya. H5. Lalu koma, kita drag ini tabel array-nya ya, tabel array-nya di sini kita drag dari B4 sampai dengan D7 ya. Kemudian kita ambil kolom yang mana dia berada. Berarti kolom gaji ya, berarti kolom kedua. Kolom kedua. Lalu kita ambil yang false ya. Lalu enter. Nah, di sini langsung nampak yang 10 jutanya. Coba saya buat dia berupa accounting ya, atau nomor ya. Nah, di sini 10 juta. Oke. Nah, di sini ya langsung dapat. Nah, gimana caranya kita langsung copy paste di sini seperti biasa? Itu nggak bisa. Di sini ada not available. Kenapa? Karena coba kita F2 di sini. Nah, di array-nya langsung berubah ke sini gitu. Dia menyesuaikan ya berdasarkan dengan kolom dan row-nya. Nah, caranya gimana? Caranya itu kita hapus dulu. Caranya kita edit lagi nih. Edit lagi ya. Edit lagi di sini B4 dan D7 ya, di sini ya. Pada keyboard kalian tekan F4. F4 itu supaya untuk membuat di absolute, tidak bergerak ya. Enter. Nah, disinilah baru kita bisa drag ke bawah. Kalau kita F2 di sini, tetap berada pada array yang sama. Di sinilah gunanya absolute ya. Ini absolute. Tanda dolar. Supaya cepatnya di keyboard tekan aja F4. Nah, dia akan berubah jadi absolute. Nah, sudah dapat si gajinya berupa sesuai dengan pangkat yang sama ada di array sini. Nah, ini juga masalahnya. Pangkatnya ini harus sama dengan yang ini. Tulisannya juga sama. Satu aja kita buat yang salah, misalnya officer V. Misalnya F1, dia nggak akan baca. Harus sama dengan officer sini gitu ya. Nah, fasilitas gitu juga fasilitas. Dengan VLOOKUP. Kita ambil yang ada di sini ya. Berarti array yang 3. Nomor ketiga. Contohnya VLOOKUP. Kita ambil yang ada di sini. Lalu kita ambil yang kolom ketiga. Oke. Sorry, salah.
Saya ulangi lagi, VLOOKUP, ambil yang manager di sini, ya, H5, koma, ambil yang array di sini, kemudian kolom ketiga, kemudian false. Oke, enter. Nah, mobil, ya, langsung dapat yang mobil. Kita edit lagi, D4 dan D7 ini kita buat absolute. Tekan F4, nah, enter. Lalu kita bisa copy dan paste ke bawah. Nah, ini secara otomatis dia akan menyesuaikan, ya. Gitu. Apa gunanya false dan true ini? False ini ketika arraynya tidak berurutan, ya. Kalau dia true, dia berurutan. Saya lebih sering gunakan yang false, ya. Ketika dia tidak berurutan, maka dia benar gitu, dianggap benar. Tapi kalau yang true harus berurutan dia. Nah, contoh lain kita ambil di sini yang HLOOKUP. Bedanya apa? Ya, kalau VLOOKUP dia vertikal, ya, vertikal lookup. Artinya kalau HLOOKUP itu adalah horizontal lookup. Oke. Nah, gitu juga dengan sini. Perangkatnya kebetulan dia berupa horizontal, ya. Kalau kan vertikal. Nah, contohnya seperti itu juga, sama persisnya. Langsung saja kita masuk ke rumusnya HLOOKUP, ya. Ambil yang manager sini, kemudian langsung kita buat seperti ini, drag, koma, koma yang apa? Yang pertama berarti, yang kedua, koma false. Nah, 10 juta ya, sama. Saya buat menjadi number accounting, kita kecil, 10 juta. Nah, saya menambah tips di sini. Di sini kita bisa buat array-nya ini menjadi nama array-nya supaya lebih mudah. Kita klik kanan, klik kanan. Di sini kita bisa buat define name. Define name. Kita buat aja misalnya apa nih? Pangkat misalnya. Tabel gaji lah ya, tabel gaji. Tabel gaji. Oke. Nah, di sini ada nama nih. Kalian bisa tandanya di sini. Nah, kita ada di sini. Di sini tabel gaji ya, name box-nya. Nah, jadi ini kita tidak perlu lagi pakai B19 dan E21, langsung nama saja. Contohkan aja ya. HLOOKUP, oke, HLOOKUP, koma, kita ambil yang officer-nya, kemudian tabel gaji. Nah, langsung dia otomatis dia akan membuat kotak merah di sini. Sudah ketahuan nih tabel gajinya. Kemudian kita ambil yang kolom kedua. Ya, yang kedua, kemudian false. Kurung, bentar. Nah, benar ya? Kalau seperti ini, kita sortir ke bawah, dia benar. Karena nggak perlu pakai absolut ya, karena ini nama dia. Tabel gaji ini nama. Itu kalau seperti ini, pakai absolut, lebih repot. Ya, kita buat absolut lagi, kita drag dari B19 ke E21, repot. Mending kita buat aja langsung berupa dia nama. Nah, satu lagi tambahan, saya mau menampilkan kode misalnya ya. Misalnya kita bermain dengan kode-kode. Nah, yang pertama kita main dengan namanya left. Left ya. Left itu untuk gunanya mengambil 3 karakter dari kiri. Langsung saja, misalnya kita mau buat kodenya MAN. Nah, itu berarti manager. OFF, officer. STA berarti dia staff. Contohnya misalnya kode ya, kode pangkat misalnya. Nah, untuk manager, ini saya copy aja. Nah, ya, saya hilangkan dulu ininya, file-nya.
Nah, ini ya. Ini yang left. Ini yang left. Oke. Kita ambil saja langsung rumusnya left. Dia ambil yang ini, manager. Berapa karakter mau diambil? Dari kiri. 3 saya ambil. Dalam kurung. Begitu aja dia. Man. Ya. Man. Itu juga dengan officer. Langsung saja kita drag ke bawah. Selesai. Langsung 3 diambilnya. Excel juga menyediakan, kita bisa ambil karakter dari tengah. Namanya adalah middle. Ya. Nah, middle kita langsung saja contohkan sama dengan mid. Ambil yang manager sini, kita ambil dari tengah ya. Start number. Saya mau ambil dari yang NAG. NAG kita ambil. Jadi misalnya itu NAG itu berarti 1 2 3. N itu dari 3 ya. Nah, kita ambil dari 3. 3 kemudian start number, berapa karakter mau diambil dari N ini. Berarti misalnya NAG, berarti kita ambil 3 lah misalnya. Nah, kurung, berarti yang muncul akan NAG ya. Nah, seperti itu kira-kira ya. NAG, itu dia middle. Diambil dari tengah-tengah. Nah, misalnya saya mau ngambil FIC. Ya, berarti mid dalam kurung officer dimulai dari berapa karakter dari kiri. Misalnya kita ambil dari 3. Oke, saya mau ngambil cuma 2 aja misalnya, 2 karakter. Berarti udah, gini aja. FI jadi keluar. Nah, kalau ini saya contohkan yang satu aja, A misalnya. Berarti dia mid. Mid dalam kurung. Ambil yang staff di sini. Diambil dari kiri 3 karakter. Kemudian berapa karakter mau diambil? Cukup satu saja. Langsung enter. Jadi akan keluar dia A. Nah, ini format untuk mengambil kode. Kode dari biasanya dipakai untuk kode ya, kode pangkat, kode barang misalnya, dan lain-lainnya. Oke, ini kita perlukan untuk membuat kasus ya. Nanti saya akan buat kasus untuk penjualan barang sehingga kita bisa ambil menggunakan VLOOKUP, HLOOKUP, dan juga pakai lift dan middle ya. Oke, sekian aja dari saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.